Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran fisika kelas 12 IPA. Dan hari ini kita akan membahas materi yang sama di bab yang sama, yakni tentang listrik arus arah atau DC. Adapun yang akan kita bahas bersama adalah mengenai hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, dan rangkaian seri maupun paralel. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa antara tegangan, arus listrik, dan hambatan listrik sebagai tiga komponen utama dalam rangkaian listrik ini digabung menjadi satu. Nah, penggabungannya itu dapat dilihat pada hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu merupakan suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik atau yang dilambangkan dengan I mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial atau V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Jadi, ketika arus listrik itu mengalir, maka akan sebanding dengan beda potensialnya, sehingga dapat dirumuskan menjadi V sama dengan I dikali R, di mana V itu merupakan beda potensial atau dilambangkan dengan ditulis satuannya dengan volt, lalu I merupakan arus listrik yang satuannya adalah ampere, dan R merupakan hambatan listrik atau ditulis satuannya menjadi ohm. V sama dengan I kali R. Adapun bisa dilihat di sini tiga komponen utama dalam suatu rangkaian listrik. Itu bisa dilihat di sini. V-nya ini merupakan sumber tegangan, lalu I-nya itu adalah aliran listrik yang mengalir, lalu R itu adalah hambatan listriknya. Nah, bisa ditulis atau digambarkan dengan menggunakan grafik seperti ini. Jadi V itu merupakan garis pada sumbu Y atau sumbu ordinat, dan I itu merupakan arus listrik yang digambarkan pada sumbu X atau sumbu absis. Nah, di sini terdapat garis melengkung dengan sudut alfa terhadap I-nya. Sehingga ketika misalkan kita rumuskan R sama dengan V per I, dari V sama dengan I kali R, maka R itu merupakan tangen dari alfa. Jadi ini adalah R itu merupakan tangennya dari alfa. Masih ingat teman-teman rumus dari tangen di matematika? Kalau di matematika itu tangen itu merupakan sisi depan per sisi samping. Ingat ya, di sisi depan per sisi samping. Nah, catatan yang paling penting adalah ketika R-nya ini dikatakan tetap selama hambatan tidak mengalami perubahan suhu. Jadi R-nya ketika misalkan dalam hukum Ohm itu merupakan hambatan yang tidak mengalami perubahan suhu alias tetap. Seperti itu. Oke, yang kita akan diskusikan bersama adalah hukum Kirchhoff 1, di mana hukum Kirchhoff 1 merupakan jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Bagaimana konsepnya? Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, misalkan di sini adalah I1. I1 itu arus listriknya masuk ke dalam titik. Nah, ini yang ditunjukkan pada kursor, pada laser point. Di sini adalah titik masuk atau titik simpulnya dari I1. Lalu titik tersebut akan mengeluarkan dua arus listrik, yakni I2, I3, dan I4. Adapun jumlah kuat arus listrik yang masuk adalah sama dengan jumlah arus kuat listrik yang keluar. Sehingga I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Lalu I2, I3, I4 itu masuk ke titik simpul yang lain. Sehingga keluarnya adalah satu arus listrik saja, yakni I5. Sehingga jumlah tersebut sama dengan I5 pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum Kirchhoff 1 merupakan jumlah arus listrik yang masuk ke dalam suatu titik simpul sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik simpul. Nah, bagaimana konsep ini bisa diaplikasikan? Kita lihat di sini bahwa I1 itu sama dengan 3 ampere, I2-nya itu 1 ampere, I4-nya sama dengan 0,5 ampere. Yang ditanyakan adalah I3-nya berapa sih, teman-teman? Nah, bisa dilihat di sini bahwa I1 sama dengan I2 tambah I3 ditambah I4.
Dan tadi bahwa I1 merupakan arus listrik yang masuk pada titik simpul, I2, I3, dan I4 penjumlahan dari arus listrik yang keluar dari titik simpul. Kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus tersebut, sehingga I1 sama dengan 3, I2 sama dengan 1, I4 sama dengan 0,5, dan I3 merupakan yang dicarinya. Nah, sehingga 1 ditambah 0,5 hasilnya 1,5, ditambah I3 sama dengan 3. Karena kita hanya mencari I3-nya, maka 1,5 pindah ruas ke 3, sehingga I3 sama dengan 3 dikurangi 1,5. Ingat ya teman-teman, di sini I1,5 pindah ruas. Jadi asalnya positif menjadi negatif, seperti itu. 3 kurangi 1,5 hasilnya adalah 1,5 ampere. Itu ya teman-teman. I3-nya merupakan arus listrik yang keluar pada rangkaian ketiga, yakni sebesar 1,5 ampere. Oke, langsung kita masuk ke jenis rangkaian listrik. Adapun jenis rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua sebenarnya ya. Secara umum itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana rangkaian seri ini terdiri dari R1, R2, dan R3 dalam satu garis lurus atau satu garis pada kawat tersebut. Jadi R1-nya ada di satu garis dengan R2 dengan R3-nya. Itu adalah rangkaian seri. Bagaimana cara kita menggabungkan konsep hukum Ohm sendiri? Bisa dilihat bahwa ketika arus listrik yang mengalir dari sumber tegangan pada R1, pada R2, dan R3 itu sama nilainya. Jadi I-nya itu adalah I1 merupakan arus listrik yang mengalir pada hambatan atau R1 itu sama dengan arus listrik yang mengalir pada R2 dan arus listrik yang mengalir pada R3. Itu hasilnya sama semua. Nilainya sama semua. Lalu pada tegangan listrik dari sumber listrik ini ketika misalkan masuk ke rangkaian hambatan R1 yang pertama, R2 dan R3 itu adalah dibagi-bagi sumber tegangannya. Sehingga penjumlahannya itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 dan dengan penjumlahan tersebut adalah nilai dari sumber tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Jadi V1 ditambah V2 ditambah V3 artinya tegangan listrik yang pada hambatan listrik yang pertama, V2 itu tegangan pada hambatan listrik yang kedua R2 dan V3 merupakan tegangan listrik pada hambatan listrik yang ketiga atau R3. Nah, lalu untuk mencari berapa sih hambatan pengganti totalnya pada seri itu tinggal dijumlahkan saja R1 ditambah R2 ditambah R3 seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan paralel? Untuk paralel ini ada kebalikannya bahwa pada saat arus listrik yang mengalir pada tegangan listrik pada rangkaian listrik tersebut, maka bisa dilihat I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi dijumlahkan, dibagi-bagi. Pada R1 itu adalah I1, pada R2 itu adalah I2, pada R3 itu adalah I3. Lalu pada tegangan listriknya bahwa V1 atau tegangan listrik pada hambatan listrik yang pertama itu sama dengan tegangan listrik pada hambatan listrik yang kedua. Tegangan listrik V3 itu adalah tegangan listrik yang mengalir pada R3. Jadi nilainya sama dengan sumber tegangannya. Nah, ini pada sumber tegangannya nilainya misalkan 5, berarti R1-nya 5, pada R2-nya 5 volt, pada R3-nya 5 volt pula. Lalu bagaimana untuk mencari hambatan listrik penggantinya pada rangkaian paralel? Ini bisa dilihat 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ini adalah jenis rangkaian listrik. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya bisa dilihat di contoh soal berikut, bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 hambatan listrik. Yang ditanyakan adalah berapa rangkaian hambatan listrik penggantinya. Nah, yang pertama kita lihat fokus pada R15 ohm dengan R15 ohm pada ujung sebelah kanan dari layar ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini dikotakin, dia adalah seri, teman-teman. Nah, ketika seri, maka tinggal dijumlahkan saja, 15 tambah 15, hasilnya adalah 30 ohm.
Nah, 30 ohm ini akan membentuk sebuah rangkaian listrik baru terhadap 15 setelah di sebelah kiri. Jadi seperti ini. Nah, ini kan nanti akan ada 30 ohm yang baru terhadap 15 sehingga akan menghasilkan paralel. Nah, ketika paralel maka 1/Rp1 sama dengan 1/15 ditambah 1/30. Ketika penyebutnya berbeda, maka tinggal disamakan. Sama-sama penyebutnya adalah 30, sehingga 30 dibagi 15 hasilnya 2, 30 bagi 30 hasilnya 1. Nah, sehingga 1/Rp1 sama dengan 3/30. Lalu kita lihat Rp1-nya berapa sih yang kita butuhkan? Berarti 30/3. Tinggal dibalik saja. 30/3 sama dengan 10 ohm. Nah, 10 ohm ini akan membentuk sebuah rangkaian baru. Nah, bisa dilihat karena kita ada 15 dan 15 terhadap satu garis dengan 10, maka hasilnya rangkaian seri. Tinggal dijumlahkan saja. 15 tambah 15 tambah 10. Hasilnya adalah 40 ohm. 40 ohm. Oke. Nah, 40 ohm ini akan membentuk sebuah rangkaian listrik baru terhadap 10, yakni rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel berarti hasilnya adalah 1/Rp2 sama dengan 1/40 ditambah 1/10. 10 ini di sini. Nah, kita akan samakan penyebutnya yakni 40, sehingga 1/40 ditambah 4/40. Berarti kan 40 dibagi 10 kan 4. 4 kali 1 hasilnya adalah 4/40. Sehingga 1/40 ditambah 4/40 hasilnya 5/40. Kita akan mencari Rp2-nya saja, berarti 40/5. Sehingga 40/5 hasilnya adalah 8 ohm. Jadi secara keseluruhan hambatan listrik penggantinya adalah 8 ohm. Begitu teman-teman. Oke, mohon maaf. Oke, jazakumullah khairan kasiron. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.